Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabina Ananda, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 31. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Hestu Nodia Kaulan MPD, dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pandemi terhadap pemahaman pembelajaran siswa-siswi SMA Negeri 1 Cileunyi kelas 11 MIPA 6. Puji beserta syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melindungi hambanya dari segala kejahatan makhluknya. Shalawat beserta salam sudah seharusnya kita sanjung sajikan kehariban Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat yang hakiki. Ucapan Alhamdulillah merupakan ucapan yang tepat setelah terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu tugas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah ini berisi penjelasan tentang pengaruh pandemi terhadap pemahaman pembelajaran. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dari penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran yang membangun sangat membantu penulis untuk mengurangi segala kekurangan tersebut ke depannya. Dengan kerendahan hati ini, penulis berharap karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Akhirnya, sesuai dengan pepatah tak ada gading yang tak retak, penulis mengharapkan kritik dan saran khususnya dari teman dan guru yang membimbing mata pelajaran ini. Kebenaran dan kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kesejahteraan umum. Pandemi ini mengakibatkan dampak yang luar biasa di semua bidang kehidupan seperti perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan dengan membatasi pergerakan masyarakat, yang waktu itu dikenal dengan istilah Social and Physical Distancing, PSBB, dan yang terbaru adalah PPKM. Selanjutnya muncul istilah-istilah lain seperti WFH atau Work from Home, PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau yang sekarang dikenal dengan nama pembelajaran daring atau online. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang dimuat, peneliti memiliki tujuan yang pertama, untuk mengetahui dampak yang terjadi ketika pandemi berlangsung terhadap pemahaman pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa-siswi sejauh apa ketika pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui pencapaian terbaik selama pembelajaran daring. Nah, manfaat penelitiannya ada yang pertama, teoretis. Manfaat penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Yang kedua, praktis. Bagi siswa-siswi, memperluas pengetahuan, wawasan tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan selama pandemi. Bagi sekolah, sebagai informasi terkait pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Seperti yang dirasakan oleh siswa, orang tua, siswa, dan guru, bagi siswa, pembelajaran ini seringkali dirasa membosankan karena adanya tugas yang diberikan oleh guru mungkin banyak ya. Mereka kadang tidak paham dengan materi dan lain sebagainya. Sehingga dalam pembelajaran ini perlu sekali kontrol dari orang tua siswa terutama untuk mendampingi anak belajar sebagai motivasi mereka agar tercapai tujuan pembelajaran. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan seorang anak untuk menentukan masa depan mereka. Dalam menjalankan perannya, orang tua dan anak akan menjalin interaksi. Tentunya, interaksi yang terjadi berbeda dengan interaksi yang dilakukan ketika wabah virus COVID-19 belum merajalela. Sehingga akan terlihat bahwa pembelajaran daring ini berdampak terhadap pola atau bentuk interaksi yang dilakukan orang tua dan anak yang akan menghasilkan pola interaksi yang baru.
Sumber data yang dilakukan yaitu person melalui media angket. Teknik pengumpulan datanya secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Alat pengumpulan data yaitu memakai Google Form. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 terhadap prestasi belajar siswa-siswi jurusan MIPA dengan kategori sedang atau cukup. Hal ini membuktikan melalui uji statistik korelasi produk momen yang menunjukkan bahwa 75% menurun. Besarnya pengaruh pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 terhadap prestasi siswa-siswi MIPA adalah sebesar 75% dan sisanya 25% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi dan minat belajar siswa-siswi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa pengaruh pembelajaran daring terhadap aktivitas belajar siswa-siswi pada kelas 11 MIPA 6, maka peneliti memberikan saran. Yang pertama, bagi siswa-siswi, diharapkan lebih aktif mengikuti proses pembelajaran daring agar dapat menerapkan hal-hal positif yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut dari kehidupan sehari-hari. Bagi sekolah, diharapkan lebih mensupport, selalu mendukung siswa-siswanya untuk aktif dalam mengikuti proses pembelajaran daring, dikarenakan hal itu tidak mengembangkan aktivitas belajar siswa dan keterampilan siswa dalam mengikuti perkembangan zaman. Bagi orang tua, harus tetap mendukung dan harus tetap mengawasi kegiatan anak pada saat sedang melakukan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ataupun saat anak sedang mengerjakan tugas, agar anak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan melakukan hal-hal positif selama pandemi berlangsung. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.